فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Kalau kita tidak meminta kepada Allah, kalau kita tidak memohon kepada Allah, Allah akan meninggalkan kita. Bagaimana cara memohonnya? Memohonnya itu dengan cara berdoa, dan memohonnya itu dengan cara beribadah kita. Bertauhid itu cara memohonnya. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Minta tolong kalian kepada Allah. Caranya gimana? Salat, ibadah, terus sabar. Inilah cara kita minta tolong sama Allah. Kalau enggak, Allah akan meninggalkan kita. Allah akan menelantarkan kita. Termasuk pula para jamaah sekalian adalah doa yang kita baca di pagi hari dan di sore hari. Apa itu? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah akilni ila nafsi tarfata'in. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang berdiri sendiri dalam mengerjakan semua urusan, maha hidup, berdiri sendiri dalam melakukan urusan. Birahmatika astaghith, hanya dengan rahmatmu saya minta pertolongan. Apa itu? Aslih li sya'ni kullah, perbaiki semua urusanku. Perbaikilah semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata'in, jangan engkau serahkan urusanku sama diriku sendiri. Jangan biarkan diriku merasa hebat, diriku merasa mampu untuk melakukan semua itu. Walaupun hanya sekejap, jangan. Jangan. Karena kita tak mampu. Yang mampu itu hanyalah Al-Hayy, Zat yang maha hidup. Al-Qayyum, Zat yang berdiri sendiri dalam melakukan semuanya. Kita tidak bisa kita berdiri sendiri dalam melakukan semua itu. Tidak bisa kita berdiri sendiri. Merasa kita mampu, ibadah. Saya sudah belajar, saya sudah ngaji, alhamdulillah saya taat, alhamdulillah saya nggak maksiat. Terus kita merasa itu pede, tanpa pertolongan, tanpa petunjuk dari Allah, tidak bisa, Pak. Akan berbahaya pada diri kita. Begitulah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang bisa menolong, membantu adalah Al-Hayy yang maha hidup. Yang bisa menolong adalah Al-Qayyum, Zat yang mengurusi semua dengan sendiri. Kita nggak bisa mengurusi urusan kita dengan sendiri. Hanya Allah yang bisa mengurusi semua urusan dengan sendiri. Kita nggak bisa. Kita butuh pertolongan. Ini zikir-zikir yang menjelaskan bahwa manusia adalah abdun dhaif. Manusia adalah hamba yang lemah. Kita butuh dibimbing, kita butuh dituntun agar kita hidup ini baik, jemaah. Para jemaah sekalian, intinya begini, bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, atau apapun yang terjadi pada diri kita semuanya, ini semua adalah kehendak dan takdir dari siapa? Dari Allah. Kalau Allah berkehendak untuk menjadikan itu terjadi, maka itu pun akan terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak, ya maka itu pun tidak akan
Terjadi. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, walaupun kita sudah berusaha luar biasa, tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka itu tidak akan terjadi. Tidak mungkin. Semua yang terjadi di alam semesta ini, mau kecil, mau besar, mau perkara kita individu, ataupun perkara keluarga kita, ataupun siapapun, itu terjadi semua, itu adalah kehendak Allah. Kita merasa itu baik, ataupun kita merasa itu apa? Buruk. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah tentukan, itu kan pasti ada unsur baik dan pasti ada unsur apa? Buruknya. Ada kebaikan, ada keburukannya. Kalau itu baik, berarti itu jadi apa? Jadi apa? Nikmat. Jadi nikmat Allah kepada kita. Kalau itu buruk, berarti jadi apa? Ya jadi keburukan. Nah, disinilah pentingnya jemaah. Kaitannya dengan bahasan muqaddimah pengantar tadi. Kalau itu baik, maka kita harus menjadi hamba Allah. Kalau itu buruk, sama. Kita harus menjadi hamba Allah pula. Apa maksudnya, Ustaz? Keburukan itu jangan sampai berjalan terus-menerus. Kalau itu buruk dan itu jalan terus-menerus, berarti Allah membiarkan kita. Berarti Allah menelantarkan kita. Maksudnya apa sih ini? Paham nggak jemaah? Paham? Belum ya? Kalau itu buruk, terus kita tidak berdoa kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, maka keburukan itu akan berjalan terus-menerus pada diri kita. Contoh, si fulan dia berbuat maksiat, mulai malas mengaji, maksiat dia. Oke? Burukan tidak? Burukan? Nah, kalau dia tidak taubat, kalau dia tidak berdoa kepada Allah agar dihindarkan dirinya dari keburukan itu, kalau dia tidak meminta kepada Allah agar dijauhkan dari maksiat-maksiat itu, kalau dia enggak tobat, maka dia akan terus berada dalam keburukan itu, yang artinya apa? Yang artinya Allah nyuekin dia, Allah ninggalin dia, Allah enggak mau ngurus sama dia. Kenapa? Karena dia tidak mau usaha untuk terhindar dari keburukan itu. Paham? Paham? Itulah jemaah. Contoh sederhana ini jemaah ya. Si adik kecil ini tidak bisa naik sepeda. Tapi satu sisi dia kepengen seperti teman-teman yang lain bisa naik sepeda. Tapi dia tidak mau usaha agar dia bisa naik sepeda. Dia nggak mau usaha. Kalau mau usaha, takut jatuh. Nggak mau usaha dia. Maka apa yang terjadi dengan si adik kecil ini? Nggak bisa naik sepeda. Apakah orang tuanya akan memperdulikan dia? Oh ya sudah, kamu nggak bisa naik sepeda, nggak mau naik sepeda, nggak, ya sudah, dibiarin sama orang tuanya. Iya tidak? Tapi kalau dia, enggak saya mau belajar sepeda, semangat dia belajar. Orang tuanya ngapain akhirnya? Dibiarin?
Enggak, ayo sini, ayah bantuin. Ayahnya sibuk, bantuin dia, megangin lah, ini. Kalau sudah bisa, ayahnya ngapain? Beliin sepeda. Sibuk ayahnya untuk bantuin dia. Kenapa? Karena dia usaha untuk bisa naik sepeda. Akhirnya orang tuanya pun sibuk untuk ngapain? Bantuin dia. Paham tidak? Tapi kalau dia nggak mau belajar, apakah orang tuanya sibuk? Hah? Enggak. Ya sudah, kamu nggak mau belajar, ngapain saya yang sibuk? Udah tenang orang tuanya. Sudah. Paham contohnya, logikanya? Sama pula anak Anda ingin belajar renang. Mau belajar, mau. Akhirnya yang sibuk siapa? Orang tuanya. Sibuk ngapain? Nyari pakaiannya renang, nyari kolam renangnya yang bagus. Sibuk apa? Nyari gurunya atau orang tuanya pintar renang. Banyak yang harus. Maknya sibuk nyiapin makanan, habis ini sibuk kan? Sibuk dia. Untuk apa semua kesibukan orang tua ini? Untuk apa? Untuk membantu dia. Kenapa kok Anda bantuin dia? Karena dia mau semangat untuk renang. Tapi kalau dia, ayo renang yuk. Enggak, ayah, aku enggak mau. Saya enggak mau renang. Apa yang terjadi? Anda bantuin dia? Orang tuanya yang bantuin? Ya sudah, diam. Nah, itulah maksud para ulama. Paham? Hidup ini kalau nggak ada kebaikan atau buruk. Kalau buruk, Anda nggak mau usaha untuk terhindar dari buruk itu. Ngerokok bertahun-tahun. Pak, tahu nggak rokok ini bahaya? Tahu sih. Gambarnya serem. Iya tidak? Gambarnya berbahaya, tahu dia. Apakah dia ada dorongan untuk membuang kebiasaan dia untuk ngerokok? Ini kan pertanyaan besar. Ada dorongan nggak bagi dia untuk membuang kebiasaan ngerokok dia? Hah? Kalau dia nggak ada dorongan sama sekali, siapa yang mau bantu? Siapa yang mau bantu Anda? Anda nggak ada keinginan untuk berhenti dari rokok. Nggak ada. Maksudnya apa? Ya Allah nggak akan bantu kamu. Anda akan dibiarkan sama Allah. Inilah pembiaran namanya. Coba bayangin anak dicuekin sama orang tua. Apa yang terjadi dengan anak ini? Ya kasihan ya anak hidup sengsara. Itu kalau orang tua yang nyuekin. Lah kalau kita dicuekin sama Allah, lebih sengsara lagi jamaah dunia dan mau berhenti ngerokok, Pak. Nggak apa-apa kok, saya ngerokok udah 40 tahun. Buktinya saya sehat. Kemarin teman saya nggak pernah ngerokok, malah kena serangan jantung, Pak. Kan gitu kan dalilnya perokok kan? Teman saya mati kemarin, Pak, kena serangan jantung. Padahal dia nggak ngerokok. Saya ngerokok, alhamdulillah sehat, Pak. Sehat walafiat. Saya rajin check up dokter, saya sehat. Hasil check up, medical check up-nya bagus kok. Mau ngomong apa Anda? Ini gambar bohongan ini. Pak. Saya olahragawan, saya olahraga rajin. Apa yang terjadi dengan orang ini? Ya sudah, Allah tinggalkan dia.
Dibiarkan dia dengan persepsinya, dengan anggapannya, dengan perasaannya, dengan keyakinannya dia masih berada dalam kondisi apa? Sehat. Bisa jadi Allah memang kasih dia sehat itu biar apa? Biar dia terus berada di dalam apa? Kebiasaan ngerokoknya. Allah biarkan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin, kata Allah. Kan di surat Tabarak. Saya akan biarkan dia. Oh, kamu merasa sehat. Allah kasih dia sehat. Wa umli lahum, terus Allah kasih itu. Untuk apa? Pelan-pelan Allah akan hancurkan dia nanti di kemudian hari. Allah biarkan dia. Inilah yang dimaksud dengan apa? Diterlantarkan. Kenapa? Karena dia tidak mau usaha untuk menghindar diri dari apa? Keburukan. Andai bapak ini bilang, saya mau berhenti ngerokok. Tapi berat pak, tapi saya mau berhenti. Gimana bapak caranya? Saya berdoa sama Allah, saya mau berdoa pak. Saya mau tinggalkan kebiasaan saya. Dibantu nggak sama Allah? Dibantu Anda sama Allah. Karena Anda punya keinginan. Seperti contoh anak-anak tadi itu. Dibantu Anda sama Allah. Paham Pak? Nah, ini masalah penting. Nggak sederhana. Ini masalah besar Pak. Ini masalah besar. Mungkin dengan mata kepala kita kok terlihat orang yang bandel, ngeyel, kata orang Jawa ngeyel, terkesan apa? Nyaman, enjoy. Bener dia ngerokok selama 70 tahun, masih sehat, bahkan 80 tahun umurnya dia masih ngerokok. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah kasih istidraj dia. Dari jalan yang tidak dia sadari. Itulah yang namanya Allah nyuekin dia, menelantarkan dia. Allah nggak mau ngurus dia. Dia terkesan hidupnya nyaman, enjoy, enak, duduk. Tapi si fulan yang belajar renang tadi terkesan kok repot banget gitu kan, belajar begini, belajar. Kadang air masuk ke hidung, kadang ketelan air, kan begitu kan? Segala macam, repot dia, berat dia. Tapi yang nggak belajar renang, ngapain dia? Duduk manis. Yang belajar renang ditertawain. Repot itu yang belajar. Tapi sebetulnya yang mulia yang mana? Yang belajar. Anda ditolong. Di sini nggak ada yang nolong kamu. Anda sendirian. Faham jamaah? Makanya Allah bilang apa? Rasulullah SAW tadi bilang apa? Jangan kamu tinggalkan doa ini. Ya. Jangan merasa diri Anda itu apa? Nyaman, enak, tenang. Jangan. Ya, itu berbahaya, Mas. Ya, berbahaya. Kalau ada keburukan ada pada diri kita, oh maksiat, mohon maaf, saya contohin rokok tadi, umpamanya. Ya. Justru harus apa? Berdoalah Anda. Usahalah Anda untuk menghentikan itu. Agar apa? Agar Allah nolong saya nanti. Agar Allah nolong saya. Apa saja. Apa saja. Ini sekedar satu contoh saja. Tapi kita kalau nggak peduli, Ustadz, anak saya nakal. Saya sudah tegur Ustadz, tapi masih saja nakal. Saya udah pusing Ustadz. Berarti orang tuanya terkesan apa? Angkat tangan kan? Nyerah kan? Oh sudah. Apa yang terjadi berarti? Anaknya akan diapain? Ya sudah. Anaknya akan terus berada di dalam apa? Keburukan. Terus apa yang harus lakukan? Terus usaha yang capek. Kayak yang belajar renang tadi.
Kan pepatah bilang, gunung kudaki, lautan ku seberangi, digigit ikan piranha, emang gue pikirin kan gitu kan ya. Jadi naik gunung itu kan berat jemaah. Ini kan sebuah pepatah aja. Artinya yang capek kamu. Seperti yang anak yang mau renang ini capek, ayo usaha. Terus jangan kenal capek, jangan. Doain, ingatin, tegur terus. Kapan? Disitulah justru Allah akan ngapain? Akan nolong kita. Di situ Allah nolong nanti. Sudah Ustaz, udah capek lah, udahlah biarin deh. Oh nggak bisa. Oh ditinggalin kamu sama Allah nanti. Faham jemaah? Tapi kalau itu kebaikan, unsur yang baik, ini mungkin Anda rajin ke pengajian, Masya Allah, udah rajin. Seminggu berapa kali pengajian? Oh 2 kali, 3 kali. Ini kan kebaikan. Maka bagaimana caranya agar Allah menolong kita? Ya terus lakukan. Inilah namanya bersyukur. Subhanallah jemaah. Jadi rumusnya agar keburukan itu jauh dari diri kita, agar maksiat itu jauh dari kita, agar kebaikan itu senantiasa ada pada diri kita. Rumusnya berarti apa? Memang itu adalah hidayah dari Allah. Tapi apa rumusnya? Jangan merasa diri kita sudah mampu jemaah. Sehingga kita akan merasa apa? Di posisi yang nyaman. Tidak. Tapi apa? Kata kuncinya adalah teruslah berusaha. Sampai di sini paham? Alhamdulillah.